Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Priyatna. Saya berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Riau kelas 2019B. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pengantar penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama itu adalah penelitian bahasa. Penelitian bahasa pada dasarnya adalah meneliti fenomena-fenomena kebahasaan yang ada di dalam masyarakat pengguna bahasa tersebut. Fenomena-fenomena ini ialah yang dikumpulkan oleh para peneliti bahasa untuk diberi makna sehingga ditemukan kaidah-kaidah kebahasaan yang bersifat spesifik dan universal. Tujuan utama dari penelitian bahasa adalah untuk mengungkapkan teori-teori yang ada atau berusaha menemukan teori-teori baru. Salah satu alasan mengapa penelitian bahasa itu perlu dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sebetulnya bentuk bahasa itu baik ketika diucap maupun ketika dituliskan, dan bagaimana bahasa itu berfungsi. Pengetahuan ini sangat penting, di mana pengetahuan ini berguna baik untuk kepentingan pengajaran bahasa pertama, bahasa kedua maupun bahasa asing. Hasil penyelidikan tentang bahasa ini sangat diperlukan untuk penentuan bahan pelajaran. Hal itu dapat dilakukan melalui studi bahasa dengan melakukan penelitian atau analisis bahasa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian bahasa. Yang pertama itu adalah manusia sebagai alat. Dalam penelitian bahasa, alat pengumpulan data utama adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau dibantu oleh orang lain, yang disebut dengan informan atau penambahan. Yang kedua itu ada latar alamiah. Penelitian bahasa dilakukan pada latar alamiah, yaitu di tempat ini di mana bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Peneliti harus tahu betul situasi di mana bahasa itu dituturkan dalam komunikasi sehari-hari. Yang ketiga itu ada metode kualitatif. Metode kualitatif mencerminkan suatu perspektif fenomenologis, yang dimana artinya penelitian yang menggunakan perspektif fenomenologis ini berusaha untuk memahami makna dari peristiwa-peristiwa ataupun interaksi-interaksi manusia dalam situasi tertentu. Yang keempat itu ada analisis data secara induktif. Peneliti bahasa menggunakan analisis data secara induktif. Data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisis, yang lalu untuk digeneralisasikan untuk mendapat sebuah temuan dalam penelitian. Yang kelima itu ada deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian bahasa adalah gejala berupa kata-kata, bukan angka-angka. Oleh karena itu, penelitian bahasa ini harus memberikan gejala yang sesuai dengan kenyataan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan penelitian bahasa. Pada penelitian bahasa, penelitian dibatasi pada pengertiannya, yaitu pernyataan yang didasarkan pada data yang ada dan diuji secara empiris. Ada dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan teoritis penelitian bahasa, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan transformasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendekatan struktural. Pendekatan struktural menyatakan bahwa ada langkah-langkah tertentu dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian bahasa, kita harus melakukan penelitian fonologi sebelum mampu melakukan penelitian morfologi dan penelitian sintaksis. Yang kedua itu ada pendekatan transformasional. Pendekatan ini mengamati proses perubahan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Dalam peristiwa kebahasaan, perubahan ini lumrah terjadi dan dapat dideteksi dengan jelas. Oleh karena itu, pendekatan transformasional berupa mengamati, mendeteksi, dan merumuskan proses perubahan yang terjadi. Yang ketiga itu ada etnometodologi. Etnometodologi adalah suatu studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari. Itu menurut pendapat dari Molok tahun 2000. Subjek etnometodologi ini bukan hanya satu suku terasing, tetapi juga masyarakat dalam berbagai situasi dalam masyarakat secara umum. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri penelitian bahasa secara umum. Adapun ciri-ciri penelitian bahasa secara umum diantaranya yang pertama yaitu 1. Peneliti harus berada di sekitar masalah yang ingin dipecahkan. 2. Mengandung unsur originalitas. Yang ketiga itu ada mengandung unsur ingin tahu. Yang keempat, pandangan terbuka. Yang kelima, didasarkan pada asumsi bahwa suatu fenomena mempunyai aturan. Yang keenam, peneliti berkehendak untuk menemukan dalil. Yang ketujuh, penelitian berupa studi sebab akibat. Yang kedelapan, menggunakan pengukuran yang akurat. Dan yang kesembilan itu ada teknik yang secara standar.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian sastra. Penelitian sastra adalah usaha pencarian pengetahuan, pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra. Dalam pengertian ini, penelitian sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan, dan metode yang jelas. Oleh karena itu, penelitian sastra pada dasarnya sama dengan kritik sastra. Yang membedakannya adalah jangkauan, kedalaman, dan tujuan yang jauh ke depan. Bila kritik sastra lebih banyak menggunakan sastra kontemporer sebagai objek, penelitian sastra menggunakan telaah tidak saja mengenai sastra kontemporer tetapi lebih jauh menjangkau bentuk-bentuk sastra lain yang belum pernah dibahas ataupun dibukukan. Baik, langkah-langkah dari penelitian sastra. Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan secara formal dan terencana, mestilah melalui proses berpikir ilmiah dan metode ilmiah dengan mengikuti langkah-langkah tersebut. Menurut SEMI tahun 2012 buku nomor 37. Yang pertama itu ada merumuskan, yang kedua ada mengadakan studi keputusan, yang ketiga ada memformulasikan hipotesis, yang keempat menentukan model untuk menguji hipotesis, yang kelima ada mengumpulkan data, yang keenam ada menyusun, menganalisis, memberikan interpretasi, yang ketujuh ada membuat generalisasi dan kesimpulan, dan terakhir nomor 8 itu adalah menyusun laporan penelitian. Di dalam penelitian humanitis seperti penelitian sastra, seorang peneliti akan melakukan kegiatan penelitian lapangan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menyusun peralatan konseptual, yang dimana pada tahap ini peneliti mendapatkan mengolah dan merumuskan pengertian-pengertian konseptual tentang masalah kebudayaan, kesastraan, serta masyarakat yang memiliki sastra tersebut, yang kemudian memberikan rumusan atau definisi tentang sastra yang akan menjadi pegangan selama melakukan penelitian. Yang kedua itu ada memasuki lapangan penelitian. Jika penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan, tentu saja peneliti sudah mulai mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang diperlukan, baik bahan primer maupun sekunder. Yang ketiga itu ada melaksanakan kerja lapangan. Dalam kegiatan ini, peneliti mulai melakukan pengumpulan data, melakukan pencatatan, pengamatan, sesi tanya jawab, dan perekaman. Yang keempat itu ada melakukan deskripsi atau melukiskan hasil temuan. Pada tahap keempat ini mulailah dilakukan analisis data, pemberian interpretasi, dan melakukan deskripsi bagian demi bagian yang ditemukan oleh peneliti. Selanjutnya dirumuskan kesimpulan umum tentang hasil deskripsi data, kemudian memaparkan hasil penelitian secara lengkap dalam bentuk tulis. Baik, sekian dari saya tentang masalah penelitian bahasa dan sastra ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.